A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat KSM, jumpa lagi dengan kajian-kajian Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, kali ini topik pembahasan adalah mengenai tawakal dalam sudut pandang Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kaum muslimin, kaum mukminin untuk bertawakal dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai urusannya. Dan dalam beberapa ayat Al-Quran itu telah diperintahkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dianjurkan dan didorong untuk selalu memiliki jiwa tawakal. Namun dalam dorongan dan anjuran untuk bertawakal itu ada juga sedikit seperti indar atau peringatan. Marilah kita dengarkan ayat Al-Quran ini. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah kalau kalian beriman. Artinya apa? Kalau kalian tidak bertawakal kepada Allah, maka ada problem dalam keimanan kalian. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, kalau kalian tidak bertawakal, maka iman kalian perlu dipertanyakan. Di sisi lain, ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang advantage atau berbagai keuntungan dan faedah di balik bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diperoleh oleh kaum mukminin saat mereka masih hidup di dunia ini. Seperti, marilah kita dengarkan ayat ini. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Yakni, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup bagi dia. Artinya, Allah akan mengurusi semua urusannya. Dia tidak perlu lagi pertolongan-pertolongan daripada selain Allah. Apabila betul-betul bertawakal kepada Allah dan mempercayai Allah dalam segala urusannya, bahwasanya Allah akan membantunya. Apakah ada berita gembira melebihi daripada ini, di mana ketika manusia bertawakal sepenuhnya kepada Allah, fahu hasbuh, maka cukuplah Allah bagi dia, karena tidak akan ada lagi kebimbangan dan keraguan, karena dia percaya penuh bahwasanya Allah akan membantunya. Apakah Allah tidak cukup untuk hambanya? Intonasi ayat ini, kandungan makna daripada ayat ini adalah peringatan kepada orang-orang yang bergantung kepada selain Allah, yang percaya kepada selain Allah, tetapi tidak percaya kepada Allah. Jadi ayat ini menyimpan satu satir. Jadi ayat ini menyimpan satu isyarat bahwasanya orang-orang yang hatinya
berharap kepada selain Allah, berharap selalu kepada manusia, maka orang-orang seperti ini akan mengalami kekecewaan. Oleh karena itu Allah menganjurkan kepada kita untuk selalu bersandar dan mempercayainya di semua urusan kita. Dan ayat-ayat lainnya itu juga menyinggung tidak manfaatnya tawakal kepada selain Allah. Tidak bergunanya apabila kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan ayat ini. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Yang kurang lebih artinya, apabila Allah ingin mendatangkan kerugian bagi kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegah kerugian dan musibah itu. Namun sebaliknya, apabila Allah ingin memberikan kalian keuntungan, memberikan manfaat kepada kalian, maka tidak ada juga yang bisa mencegah manfaat itu dari kalian. Dan ayat ini juga mendorong agar kita bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Annallaha tabaraka wa ta'ala yaqul wa izzati wa jalali wa majdi wa irtifa'i la uqatti'anna amala kulli mu'ammilin minan nasi ghairi bil ya's wala aksuwannahu thawbal madalla indan nas. Yang artinya pesan daripada hadis qudsi ini, apabila seorang manusia berharap daripada selain Allah, maka Allah memberi peringatan. Wa izzati wa jalali, kata Allah, firman Allah, dengan kemuliaanku dan jalal, dengan keagunganku, wa majdi wa irtifai ala arsi, aku akan putuskan harapan setiap orang yang berharap kepada selainku, tetapi harapannya kepada makhlukku, kata Allah SWT. Dan aku akan pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di sisi manusia. Dan lanjutannya adalah lebih menyakitkan lagi, lebih membahayakan lagi. Wala unahiyannahu min kurbi wala ubaidannahu min fadli, maka aku akan jauhkan dia dari sisiku, aku akan singkirkan daripada sisiku, dan aku akan jauhkan daripada fadl, daripada karuniaku. Ini adalah ancaman yang begitu serius daripada Allah SWT apabila kita selalu berharap dari makhluk, selalu berharap dari manusia, dan tidak bertawakal kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengingatkan, ketika kalian wahai manusia menghadapi kesulitan-kesulitan, kepahitan-kepahitan hidup, kenapa kalian tidak berharap dari aku, akan tetapi kalian berharap daripada makhluk-makhlukku, kata Allah SWT. Padahal segala kunci penyelesaian persoalan ada di tanganku, kata Allah SWT. Maka berharaplah dari aku sehingga aku membantumu. Ehwan sekalian, cukup di sini dahulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi soal tawakal ini di sesi berikutnya. Karena memang waktu tidak mengizinkan. Insya Allah akan memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.